Foto kita dan keadilan. Ya. Jangan kita ini seperti orang dungu dan tolol dibuat oleh eranya Jokowi, rezim Jokowi. Kenapa? Dia menganggap bangsa Indonesia tolol dan bodoh, dungu. Itu yang dikatakan Rocky Gerung, yang dilawan Rocky Gerung. Dungu. Padahal orang yang ikut Jokowi itulah orang yang dungu otaknya. Karena tidak nalarnya tidak sampai. Dan sampai sekarang masih membela terus ya, heran saya. Karena orang bodoh dan orang tolol, yang orang kehilangan akal, yang tidak habis-habisnya membela Jokowi. Tapi baik di forum diakui atau tidak, memang ada faktor lain nih Bang. Iya, itu memang ada sebab dan akibat. Sebab Jokowi ini terkorupsi paling besar di dunia. Nomor 2. Bayangkan, duitnya tidak berseri. Untuk ijazahnya aja saya dengar. Katanya ada bunker juga di rumahnya. Ada, saya yakin. Kalau ditaruh di bank ketahuan. Iya. Ada, mungkin ada dikit. Tahu, saya udah ada. Oke, kembali ke WUS Bang. Jadi gimana Bang? WUS ini direncanakan oleh Jokowi karena dia naik WUS katanya dulu di Cina. Di bawah Xi Jinping. Enak juga. Terpikir ide dan otaknya untuk membuat WUS ini di Indonesia. Karena nikmatnya. Dan tujuan Jokowi jadi presiden, bagaimana dia menjadi orang kaya yang tidak bakal jadi miskin. Itu tujuannya. Semakanya dia mencari, menghalalkan segala cara. Akhirnya dia manusia semenjak 80 tahun Indonesia dan mereka, dialah manusia terkaya di Indonesia daripada konglomerat yang lain. Tanpa usaha ya, nggak berusaha. Itulah kecerdikan busuk dia, tanpa usaha. Istilahnya menembak di atas kuda, menyalahgunakan jabatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita jumpa di channel WeWatch yang seru ini. Dan kembali saya ngobrol dengan abang saya, Bang Asrul. Gimana Bang? Ya, baik, sehat. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Masya Allah, ini sudah 40 tahun saya masih gagah. Amin. Bang, ini kan lagi rame nih Bang, kereta cepat ini Bang, Iya. bus. Yang dimana Menteri Keuangan kita menolak untuk membayar utang lewat APBN. Gimana Bang sebenarnya? Apa yang terjadi Bang? Alhamdulillah, Menteri Keuangan kita ini mudah-mudahan panjang umurnya, Amin. sehat dia sekeluarga, demi memperjuangkan kebenaran. Ya. Moto kita dan keadilan. Ya. Jangan kita ini seperti orang dungu dan tolol dibuat oleh eranya Jokowi, rezim Jokowi. Kenapa? Dia menganggap bangsa Indonesia tolol dan bodoh, dungu. Itu yang dikatakan Rocky Gerung, yang dilawan Rocky Gerung. Dungu. Padahal orang yang ikut Jokowi itulah orang yang dungu otaknya. Karena tidak nalarnya tidak sampai. Dan sampai sekarang masih membela terus ya, heran saya. Karena orang bodoh dan orang tolol, yang orang kehilangan akal, yang tidak habis-habisnya membela Jokowi. Tapi baik di forum diakui atau tidak, memang ada faktor lain nih Bang. Iya, itu memang ada sebab dan akibat. Sebab Jokowi ini terkorupsi paling besar di dunia. Nomor 2. Bayangkan, duitnya tidak berseri. Untuk ijazahnya aja saya dengar. Katanya ada bunker juga di rumahnya. Ada, saya yakin. Kalau ditaruh di bank ketahuan. Iya. Ada, mungkin ada dikit. Tahu, saya udah ada. Oke, kembali ke WUS Bang. Jadi gimana Bang? WUS ini direncanakan oleh Jokowi karena dia naik WUS katanya dulu di Cina. Di bawah Xi Jinping. Enak juga. Terpikir ide dan otaknya untuk membuat WUS ini di Indonesia. Karena nikmatnya. Dan tujuan Jokowi jadi presiden, bagaimana dia menjadi orang kaya yang tidak bakal jadi miskin. Itu tujuannya. Semakanya dia mencari,
menghalalkan segala cara. Akhirnya dia manusia semenjak 80 tahun di Indonesia dan mereka, dialah manusia terkaya di Indonesia daripada konglomerat yang lain. Tanpa usaha ya, nggak punya usaha. Itulah kecerdikan busuk dia. Tanpa usaha, istilahnya menembak di atas kuda, menyalahgunakan jabatannya. Itulah Jokowi. Makanya dengan uang itu bisa dikendalikan. Semua masyarakat Indonesia yang butuh duit. Nah, karena didukung oleh 9 naga yang ingin merampok menguasai Indonesia ini. Kembali ke utang Cina nih Bang. Kenapa kita nggak belajar dari negara Malaysia Bang ya? Beginilah, kalau filsafat orang Minang, karena ini bukan ada di filsafat orang Jawa atau orang Batak atau suku lain, itu yang ada di Minang. Saya sebagai orang Minang, alam terkembang jadi guru. Artinya pengalaman yang ada di dunia ini itu adalah sebagai guru kita. Di mana kita berdiri, bumi kita pijak, langit kita junjung. Itu tadi yang saya bilang tadi. Kenapa kita nggak belajar dari Malaysia, Bang ya? Ya itu mengapa? Itu adalah Malaysia sudah membuat program tersebut di zaman Perdana Menteri Najib Razak yang korupsi, istrinya Rosmah yang berasal dari daerah Minang, yang memalukan bangsa suku Minang di Malaysia. Saya sendiri malu saya keserakahan si Rosmah. Ya, manusiawi Bang. Memalukan sekali. Ya. Karena ada turunan dari Minang. Jangan orang menyangka orang Minang seperti itu. Oleh karena itu, seluruh proyek-proyek bantuan Cina ini di Malaysia terjadi kolusi dan korupsi. Mirip di sini ya? Mirip. Terus jatuhlah si Razak ini, anak turun Razak ini. Diganti oleh Mahathir Muhammad. Dia sikat, dia bongkar. Saya tidak mau bayar utang ini. Ini adalah perbuatan korupsi. Apabila saudara ingin menuntut, silakan ajukan ke pengadilan internasional. Apabila proyek yang ada indikasi korupsi, batal demi hukum. Ya. Bah, kok susah sih kita sih? Karena daya ingat kurang. Daya kemauan untuk membantah ini tidak ada, rasa nasionalisnya tidak ada. Untung adalah pahlawan yang ini masuk, pejuang Menteri Keuangan ini, tapi tentu belum sampai ke sana. Untung memori saya ingat, gak dibayar, angkat sama kamu, aspal diangkat semuanya. Kita tidak butuh, tidak jadi dituntut. Jadi abang berharap kita juga berlaku di Indonesia seperti itu. Makanya jangan mau bayar. Selidikin. Di sini yang terlibat menurut pengamatan saya, yang tidak suka itu adalah Jonan. Jonan ini Menteri manusia pintar dan jujur. Ya. Dia orang fisika. Ya. Hebat. Saya salut sama Jonan ini. Ya. Jonan itu ditendang. Kenapa Jonan? Nggak visible. Nggak setuju karena nggak visible. Ya. Yang sekarang terbukti. Dipanggil si Pambagio, kebijaksanaan Republik, dipanggil Jokowi sendiri. Ya, dia dulu di YKI ya. Ya, dulu di YKI. Aku kenal sama dia tuh. Terus gimana Pak Pambagio? Ini proyek kemauan siapa Pak? Kemauan saya sendiri. Berarti Jokowi itu mementingkan pribadinya. Kalau kepentingan rakyat, ini penting rakyat Indonesia. Mana persetujuan DPR yang mewakilinya ini mana? DPR juga diam aja ya. DPR itu bangsat, gue bilang sekarang ini. Kenapa? Asal terima duit diam. Mana ada satu yang bersuara?
tentang ijazah palsu Jokowi. Ada nggak? Nggak ada. Makanya aku tantang. Pernah nggak aku nantang di sini? Hei, Puan Maharani, kau ketua DPR, aku ingin bertaruh sama kamu. Aku 100 juta, kau 200 juta. Yang 200 juta itu aku kasihkan sama Gus Nur dan Bambang Tri. Kalau aku kalah, aku ambil untuk kau. Nggak berani. Nggak berani. Uang itu kau titip sama Pandana Baban. Sahabat aku dari kecil, orang PDIP. Ku tantang lagi. Hei, ketua MPR, siapa namanya? Muzani. Ahmad Muzani. Ahmad Muzani, orang Lampung. Hei Muzani, berani nggak kau taruhan sama aku? Aku 100 juta, kau 200 juta. Aku kalah, ambil uang aku. Kalau kau kalah, Kasih Mbak Bantri. 200 juta, kasih uang sama Panda. Aku store 100 juta. Masa kalian anggota DPR tidak ada suatu suara pun mengkritik tentang ijazah palsu? Sekarang Kau dibayar, digaji oleh uang aku, orang Indonesia ini. Aku nggak rela kalian diam berbisu. Aku tahu kalian sudah dapat duit. bicara pakai, saya potong Bang. Bicara pakai rakyat, saya juga sekarang prihatin juga. Sekarang gedung DPR pagarnya makin tinggi ya. Jadi kesannya dia mau menghambat rakyat untuk ketemu sama dia. Jadi gimana itu? Bubarkan DPR ini. Satu-satu jalan, bubarkan. Itu Prabowo kan ingin membubarkan. Nggak jalan-jalan nih, bubarkan. Ini Dewan Pemeras Rakyat. Ya, Bang, emang ini sempat ramai Bang. Kawan aku udah berapa periode di Komisi 3 tuh. Bersuara pun tidak. Ponakan aku juga ada di situ. Jadi aku tadi ku kirim aja. Abang kemarin lah itu. Aku marah ada. Aku kirim sama dia anggota. Dia salah satu ketua dari PAN, fraksi PAN di sana di MPR. Anak Suparno. Bapaknya kawan aku, Edi Suparno. Aku enggak. Hukuman Tuhan akan menimpa kalian. Tidak ada satu lagi, tahu nggak kawan aku? Udah ada 5 periode ada di situ. Di Komisi 3. Oh, Komisi 3, Komisi Bahasa tuh Bang. Iya, Benny Karman. Oh. Anak UI. Nah, itulah. Kirim tadi. Ini tuh Demokrat ya? Demokrat. Nah, itu aku kan, kok masalah aku udah 5 periode di situ. Tidak boleh lama-lama anggota DPR ini, kalaupun ada, cukup 2 periode. Kau tahu nggak? Adegium korupsi. Pernah belajar ngambil sama Lubi Lukman nggak? Lubi ya, Prof Lubi ya. Tentang korupsi. Power trend to corrupt. Ya. Absolutely. Jadi kalau orang itu lama duduk, cenderung untuk korupsi. Iya. Benny Karman udah berapa periode? 5. Lihat aja. Mana suaranya? Dulu bagus loh dia. Oh, dulu bagus. Bagus dulu. Dulu aku senang sama dia. Iya. Laporan aku aja pun di Gubernur pun tidak tentang penyelewengan polisi-polisi ini. Oke Bang, luar biasa nih. Kita sudah ngobrol banyak ya. Kita dari masalah WUS, masalah pelajaran dari Malaysia, masalah anggota DPR. Jadi intinya adalah kita di sini WeWatch selalu mengajak semua untuk segera berpikir, sadar bahwa negara kita ini perlu dibenahi apabila ada hal yang perlu diperbaiki. Saya Heru Purwanto dan Bang Asrul. Gimana? Bukan, aku ada tambah dikit. Ya, silakan. Bukan perlu dibenahi, wajib dibenahi. Wajib, iya. Kalau perlu itu tergantung. Wajib istilah memaksa. Memaksa. Keinginan Prabowo ingin. Prabowo harus. Kalau tidak pasang kuping banyak, dia pasang kuping orang-orangnya, dia ditelan oleh bandit-bandit ini. Ya. Karena uang yang berkuasa. Betul. Ingat Prabowo, aku mencintaimu sepanjang kau memberantas korupsi sesuai keinginan bapakmu, yaitu almarhum Sumitro Yohadikusumo. Pak Harto berkuasa, dia lawan, dia menteri, akhirnya dicopot. Tahu ingat nggak apa yang dia lawannya? Nggak tahu. Nggak. Saya kalau korupsi dari zaman Soekarno, saya nggak tahu semua karena saya benci. Apa dia bilangnya? Pemerintahan ini, proyek-proyek pemerintah dimakap 40%. Geger. Ya. Sampai Ibu Tin, Pak Harto juga geger. Nah, itulah
keberanian Sumitro sebagai besannya Soeharto. Dia lawan atas kebenaran. Ya. Nah, dia menteri riset. Baik, terima kasih Bang. Jadi intinya adalah bahwa jejak digital nggak bisa dihapus. Ya. Sejarah tetap ada dan rakyat akan mencatat hal-hal yang telah kita kerjakan, kalian kerjakan dan semua kita kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Veritas, Probitas, Justisia. Justisia. Oke, terima kasih Ya, Pak. banyak.